Ya, ini adalah dari dekat kita lihat surau ini tanpa atap. Di sini ada ayat kursi, kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan salawat nauriyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad. Ya rajai, ya rajai. Surau tanpa atap. Surau ini mungkin termasuk surau yang unik. Surau yang berada di Jalan Nala, Kelurahan Anggut Bawah, Kota Bengkulu, tidak seperti lazimnya surau yang ada. Surau ini dibangun kembali tahun 2014. Konon ceritanya dulu di mana waktu orang sholat di tempat ini dan turun hujan, tetapi mereka yang sholat di situ tidak ada satupun yang basah. Surau ini selain tidak memiliki atap, hanya memiliki dinding setengah yang di permukaannya dipenuhi dengan surah-surah Al-Quran, Asmaul Husna, serta doa dengan khasiatnya. Di dalam surau ini pun terdapat sumur tayamum yang berupa batu-batuan kecil sebagai media tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di surau tanpa atap di daerah Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Seperti yang kita dapatkan informasi bahwa dulu tempat ini pernah ada, tapi kemudian hilang katanya. Makanya surau ini dibangun kembali pada tahun 2014, yang kemudian fisiknya seperti kita lihat hari ini. Ada tiangnya 3, ada tulisan surah-surah pendek, dan tetap tanpa atap. Saat ini kita sudah bersama Mas Bobi selaku yang menjaga tempat ini atau surau tanpa atap. Gimana Mas Bobi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih menempati atau menjaga surau tanpa atap ini? Kurang lebih 1 tahun. Asalnya dari mana? Rejang Lebong, salah satu daerah kabupaten di provinsi Bengkulu. Gimana ceritanya Mas Bobi kok bisa menjaga tempat ini? Awal-awalnya sih suka mampir sini, Iya. kan, mampir sini. Terus ditanya, kamu tinggal di mana, Dek? Saya tinggal di sana, Bang. Ini mau tinggal sini nggak? Katanya kan, kami ngurus sendiri, katanya. Kepikiran, ya sih daripada saya ngekos, kita kan air bayar kos, ini di sini aja sih. Sekalian kalau mau ibadah juga nggak jauh-jauh gitu ya. Udah akhirnya tinggal di sini. Konon katanya bahwa dulu di sini tempat surau tanpa atap ini dilaksanakan sholat, tempat ini tidak kehujanan di saat hujan turun. Makanya bangunnya tetap tidak tanpa atap. Kalau untuk hari ini kira-kira kalau sholat masih nggak tidak kehujanan atau ketika panas tidak kepanasan? Kita akan tanya kepada Mas Bobi. Ini gimana Mas? Kalau hari ini atau berapa setelah tinggal di sini, apakah di saat hujan tetap kehujanan, panas tak kepanasan? Selama saya di sini sih kalau hujan ya tetap hujan, Iya. kalau panas tetap panasan. Ya, tentu ada pesan lain. Kenapa kalau misalkan di sini saat hujan tidak kehujanan atau panas kepanasan, apa kira-kira dampaknya? Seandainya kalau emang seperti dulu, Iya. mistis dulu kan, kita yang dulu kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas itu kepanasan. Yang orang yang tadinya niat bukan untuk ibadah terus untuk sholat, Iya. bakalan naik juga gitu. Iya. apa ya, Kan yang kalau sekarang orang yang menggunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk ini. Tapi ketika mereka dengar, wih di sana nggak ada, kalau hujan nggak kehujanan. Iya. Jadi niat yang tadi pengen sholat beda, tapi lebih berlari ke hal yang mistisnya.
Oh ya. kebanyakan. Jadi kata Mas Bobi di sini kalau hari ini selama dia di sini ya hujan tetap hujanan, kalau panas ya kepanasan. Ini betul juga karena kalau nanti di sini seperti dulu ceritanya tidak hujanan, jangan-jangan nanti orang di sini pada tidak merasakan kenapa tidak basah saat hujan, bukan untuk ibadah. Nah, tentunya ini tetap tempat sholat sebagaimana surau-surau lainnya, hanya saja dia tidak beratap, tidak berdinding. Jadi kalau pendengar dari cerita yang punya kan, Iya. dari cerita yang punya, dianya lagi ngerantau Iya. ke Medan, Medan. terus di Medan itu dapat mimpi kayak wasiat gitu Iya. kan. Pulanglah ke Bengkulu, carilah surau tanpa atap, terus bangun lagi. Iya. Gitu. Dianya nggak tahu itu siapa, tapi terus wajahnya juga dia nggak tahu, cuman pakai sorban, pakai gamis, Iya. gitu kan, sorban putih, sabak putih. Setiap Bang Gio. Gio, selaku yang punya, pingin ngelihat mukanya nggak pernah kelihatan. Iya. Bukan nggak pernah kelihatan, nggak sanggup. Nggak katanya. sanggup melihat. Nah, Jadi Pak Gio atau Bang Gio ini sempat merantau, lalu dia bermimpi ada seorang menyerukan kepada dia untuk mencari surau tanpa atap dan bangun kembali. Adapun siapa yang siapa yang memerintahkan atau membisikkan sampai hari ini Bang Gio juga tidak tahu. Tidak kalau untuk selebihnya mungkin untuk namanya beliau tahu. tahu. Tapi kata beliau tidak harus disebutkan namanya. Oh iya. Cukup dianya aja yang Oh, tahu. iya. Gitu kan. Oke, jadi informasinya seperti itu. Memang ini dia berdasarkan mimpi diminta oleh seorang bersorban ya. Si Gio-nya tak sanggup melihat wajahnya, tapi kemudian pendek cerita disinilah berdiri surau tanpa atap yang dibangun oleh Gio di tahun 2014. 14 berarti 6 tahun ya. Mas Bobi kan tinggal di sini tuh, mandi juga di sini. Emang airnya nggak asin ya? Alhamdulillah enggak sih. Mungkin kalau dan saya juga sering daripada minum air galon, saya lebih sering minum air sumur. Oh, Lebih segar. padahal kan di dekat pantai nih. Apa nggak ada pengaruh dengan air pantai rasa asin? Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada sih Om. Terus juga kan kebanyakan tamu gitu kan Iya. nanya, itu airnya nggak asin kan dekat pantai. Iya. Alhamdulillah nggak. Malahan kalau saya bilang kalau emang nggak percaya silakan aja dicicipin sendiri. Gitu. Oh iya, jadi air di sumur ini tidak asin, sama seperti di sumur lainnya. Bahkan Mas Bobi pun terbiasa minum dari air yang ada di sumur, padahal lokasinya dekat dengan pantai. Wallahu a'lam dengan segala ceritanya, yang pasti ini surau tanpa atap bisa digunakan untuk sholat, sebagaimana sholat di tempat lainnya. Dan boleh saja untuk sekali-sekali ke sini, tapi tidak perlu merasa ada sesuatu secara mistis, karena ini tidak seperti tempat-tempat lain yang nggak mistis, tapi adalah surau sebagaimana surau lainnya. Hanya saja dengan cerita tadi, dengan bangunan tadi, mungkin menjadi daya tarik untuk saudara atau teman yang akan ke Bengkulu, atau mungkin kita yang di Bengkulu yang belum pernah mampir ke sini, silakan mampir di surau tanpa atap.
Ya, ini adalah dari dekat kita lihat surau ini tanpa atap. Di sini ada ayat kursi, kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan salawat Nauriyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqadu, dan seterusnya. Jadi ada tulisan-tulisan ini ada lampunya. Jadi memang dipakai sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya, kecuali subuh. Karena memang tidak ada orang ke sini kecuali Mas Bobby yang tinggal atau yang menempati tempat ini. Tentunya adakah sesuatu pengalaman ketika menjaga tempat ini, pengalaman pribadi yang mungkin bisa disampaikan, dibagi kepada teman-teman? Kalau untuk yang Hal-hal hal-hal yang mistis, alhamdulillah belum ada sih. Alhamdulillah tidak ada. Kalau pribadi pernah dulu, jadi maghrib Iya. udah azan kan, pingin sholat, nunggu nggak ada yang datang, ya udah Iya. sendirian gitu. Iya. Terus waktu udah takbir ada bau harum. Oh, ada bau harum. Terus kayak ada yang ngikut di belakang. Ada yang ngikut. Ya udah kepikiran kan, oh mungkin emang yang mau Ada berjamaah. makmum, iya. Memang ada yang makmum kan. Ya udah lanjut terus sampai rakaat terakhir. Harumnya itu nggak hilang-hilang. Harumnya nggak hilang. Pas udah salam, Ternyata tidak ada orang. nggak ada orang. Tapi ada bekas sujud, ada bekas tangan sujud. Di sejadah? Nah, sejadah belakang. Oh, sejadah belakang. Oh iya iya. Terus ya udah kan, nggak cerita sama yang punya gitu, nggak ceritanya sama yang punya. Terus udah mungkin sekitar 3 minggu baru cerita. Oh, ya, Lalu apa responnya? ya udah nggak apa-apa sih, kan nggak ganggu. Iya. Jadi ini memang sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bisa kita bagi pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bengkulu, bahwa di Bengkulu ada surau tanpa atap. Tentunya ini bisa sesekali kalau mampir ke pantai, sedang jalan, sholat di surau ini, merasakan bagaimana sholat di surau tanpa atap. Tentu kita tidak berbicara lebih jauh apakah ada sesuatu, yang pasti ini adalah tempat sholat sebagian digunakan pada masyarakat umumnya. Terima kasih, saya Farhan dari Pantai Panjang, Jalan Nala di Surau Tanpa Atap. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Bobby atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.